Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Salam kebaikan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat segala kebaikan, rahmat-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau bersyukur kepada Tuhan, lewat kesedihan hati kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Urapi kami ya Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adapun kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada perkataan orang bijak yang mengatakan segala kebaikan orang lain kepadamu haruslah itu engkau ingat. Tetapi kebaikan yang engkau lakukan kepada orang lain, janganlah engkau ingat. Perkataan ini jika dilakukan di dalam kehidupan, maka baik. Bahkan dikatakan juga, sebab engkau berbuat kebaikan bukan untuk dibalas, tapi sebagai rasa syukurmu kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita maknai perkataan itu memiliki makna yang luas, dan perkataan itu harus demikian seharusnya. Tetapi fakta, realita yang terjadi di dalam kehidupan kita terbalik dengan perkataan itu. Fakta-fakta dan realita-realita yang terjadi dalam kehidupan kita, justru yang selalu kita ingat adalah segala kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Dan sering sekali kita melupakan kebaikan orang lain terhadap kita. Maka tidak jarang ketika aku berbuat baik kepada orang lain saya ingat. Maka ketika orang lain yang saya bantu, yang saya tolong itu tidak membalaskan seperti apa yang kulakukan, yang ada adalah kekecewaan, marah dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana firman Tuhan ini mau berbicara kepada kita? Bagaimana pemazmur dia bersyukur dalam kehidupannya? Dalam firman ini jelas dikatakan, rasa syukur yang disampaikan oleh pemazmur akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia bersyukur karena dia merasakan bagaimana Tuhan menolong kehidupannya. Dia bersyukur karena dia percaya bagaimana penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Pemazmur menyampaikan rasa syukurnya itu dikarenakan karena dia mengenal Allah yang dia sembah. Dia mengenal Allah yang memberkatinya. Dia mengenal Allah yang begitu peduli ke dalam kehidupannya. Di dalam pengenalan yang benar itulah pemazmur, dalam hal ini Daud,
dia memuji Tuhan di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 4 hal yang diajarkan Pimar ini yang menjadi alasan pemazmur bersyukur dalam kehidupannya. Yang pertama itu, kenapa pemazmur bersyukur dalam kehidupannya? Kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama, pemazmur itu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dia katakan di sana, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama yang kudus hai segenap hatiku. Rasa syukur yang disampaikan oleh pemazmur karena dia percaya bagaimana Tuhan begitu baik ke dalam kehidupannya. Ketika dia dilanda masalah, ketika dia dilanda persoalan, ketika hidupnya hampir mendapatkan kematian daripada para musuhnya, dia merasakan pertolongan Tuhan nyata di sana. Maka itulah alasan pemazmur bersyukur dalam kehidupannya. Yang kedua, kenapa pemazmur bersyukur? Yang kedua, dari firman ini kita melihat pemazmur bersyukur karena dosanya diampuni. Selain pemazmur merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupannya, dia percaya, dia bersyukur bahwa sebesar apapun dosa-dosanya, Tuhan ampuni. Itu jelas kita lihat Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam ayat yang ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Rasa syukur yang disampaikan oleh pemazmur, dia percaya bahwa pengampunan yang dari Allah itu nyata dan benar-benar terjadi dalam kehidupannya. Maka dia bersyukur untuk hal itu. Yang berikut Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kenapa pemazmur bersyukur? Alasan yang ketiga, kenapa pemazmur bersyukur dalam kehidupannya? Karena Allah memberkati dan memahkotainya. Jelas dikatakan Bapak Ibu di dalam ayat keempat itu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dan kasih setia dan rahmat. Memahkotai. Memahkotai artinya memberkati. Berkat yang diterima oleh pemazmur tidak hanya karena kehormatan, tidak hanya karena kekayaan. Berkat yang dirasakan oleh pemazmur, bagaimana Allah ada di dalam dia dan dia dalam Allah. Makanya dikatakan rasa syukur yang disampaikan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tidak dikatakan di sana Allah memahkotai atau memberkatinya karena dia kaya. Allah memahkotai atau memberkatinya karena dia punya kedudukan. Tapi mahkota atau berkat yang diberikan oleh Allah kepada pemazmur, yaitu kasih setia dan rahmat. Allah senantiasa setia mengasihi kehidupannya. Maka dia bersyukur untuk hal itu. Yang berikut, yang keempat, kenapa pemazmur bersyukur? Pemazmur bersyukur karena Allah memenuhi segala kebutuhannya. Dalam ayat yang kelima jelas dikatakan, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Luar biasa Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Ada 4 alasan daripada pemazmur bersyukur kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita, menjadi sebuah pertanyaan, masihkah kita mau bersyukur kepada Tuhan? Atau justru yang terjadi adalah kita bersungut-sungut kepada Tuhan? Sering sekali Bapak Ibu yang Tuhan kasih, hidup orang beriman itu sungut-sungut. Hidup orang beriman itu mengeluh. Dia hanya melihat bagaimana persoalan di dalam kehidupannya. Ketika kita hanya melihat persoalan demi persoalan nyata dalam kehidupan kita, maka sering sekali kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Jika pemazmur ada 4 alasan dia untuk bersyukur kepada Tuhan, maka seharusnya kita orang yang percaya, kita orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, lebih daripada pemazmur rasa syukurnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apa yang menjadi alasan kita untuk bersyukur kepada Tuhan? Bapak Ibu, khotbah ini merupakan epistel daripada Paskah. Jadi yang pertama sekali kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah menerima penebusan daripada Yesus Kristus. Itu rasa syukur kita.
Kita sudah ditebus di dalam darah Yesus Kristus. Maka setiap orang yang percaya, setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus, dia harus bersyukur. Karena apa? Karena tanpa penebusan daripada Yesus Kristus, tanpa pengampunan daripada Yesus Kristus, maka tidak akan ada keselamatan dalam kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sering sekali kalau selama ini kita hanya sebatas mengeluh akan kehidupan, kita hanya mengeluh oleh karena persoalan, kita mengeluh oleh karena tantangan di dalam kehidupan, maka mari kita balikkan makna yang sebenarnya. Panggilan kita sebenarnya, panggilan kita yang sebenarnya dalam kehidupan bukan untuk mengeluh, bukan untuk bersungut-sungut, tapi untuk bersyukur kepada Tuhan. Jangan tanya apa alasanku pendeta untuk bersyukur. Banyak dari kita seperti itu. Bagaimana mungkin Pak Pendeta saya bersyukur dalam kehidupan? Usahaku gagal, anak-anakku berantakan, rumah tanggaku broken home, dan masih banyak lagi. Saya tidak mau katakan kalian bersyukur untuk semuanya. Tapi saya mau katakan, di dalam persoalan, di dalam kehidupan, nyata penyertaan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita percaya. Oleh karena penebusan yang diberikan oleh Yesus Kristus, ada pengampunan bagi kita. Maka orang yang sudah diampuni dalam kehidupannya, orang yang sudah ditebus dalam kehidupannya, dia bersyukur untuk semuanya itu. Yang kedua Bapak Ibu, dari firman ini kita diingatkan bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menyertai kita. Ketika Kristus telah bangkit, kematian telah dikalahkan, maka di sana nyata penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan benar-benar nyata ke dalam kehidupan kita. Tanpa ada kebangkitan yang dibawakan oleh Yesus Kristus, maka tidak mungkin dia menyertai kita. Karena kalau Yesus itu tidak bangkit, dia mati saja, dia hanya dikuburkan. Bagaimana mungkin dia memberkati kita? Maka yang kedua ini, kita percaya berkat daripada Tuhan lewat Yesus Kristus, lewat kebangkitan nyata ke dalam kehidupan kita. Karena dia adalah Allah yang hidup, Allah yang menyertai. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana dengan kita yang selalu menerima berkat dari opung kita, yang pergi ke kuburan mengatakan berkati aku Tuhan. Dia tidak bangkit, dia sudah mati, dia tidak bisa memberkati. Yang bisa memberkati kita hanya Yesus Kristus, karena dia bangkit, dia mengalahkan kematian, dan dia adalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menciptakan kita. Maka bagian yang kedua daripada firman ini, kita mau diingatkan kembali, diajak untuk bersyukur atas penebusan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu yang Tuhan kasih, rasa syukur orang percaya itu harus dilakukan lewat perbuatan-perbuatan yang nyata. Nah banyak sekarang ini Bapak Ibu yang Tuhan kasih, dia datang ke gereja memberi persembahan ucapan syukur. Banyak seperti itu kami lihat. Dia kasih ucapan syukur dari keluarga si A atau NN atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi setelah diwartakan, didoakan, kehidupan yang memberikan persembahan ini jauh dari yang Tuhan kehendaki. Nah Bapak Ibu, tidak yang demikian yang Tuhan inginkan. Rasa syukur yang Tuhan inginkan, yang harus kita lakukan dalam kehidupan, tidak ada kemunafikan. Maka ini harus perlu kita cantumkan, kita ingatkan bersama dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, tanpa ada kemunafikan di sana. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan kasih, seperti ada sebuah cerita. Ada di dalam sebuah sekolah, seorang wakil gubernur datang ke sekolah anak-anak TK. Ketika sambutan begitu meriah, baru wakil gubernur ini berpidato. Ketika dia berpidato, tanpa dia sadari, mikrofon yang dia pegang ini korslet.
karena ada terkelupas kabelnya dan dia kesetrum. Maka dengan cepat seorang anak kecil langsung menolongnya. Apa yang dilakukan anak kecil ini? Dia langsung tarik mikrofon itu, copot. Dan semua orang takjub. Dan nyawa daripada wakil gubernur ini terselamatkan. Tapi apa dikatakan wakil gubernur ini? Terima kasih, kenapa engkau tidak terkena stroke? Ternyata anak kecil ini cacat tangannya terbuat dari kayu tangan buatan. Apa dikatakan anak kecil ini? Saya tidak bisa kena stroke karena tangan saya terbuat dari kayu. Terima kasih kau sudah menyelamatkan. Tapi yang dikatakan anak kecil ini apa? Jangan katakan terima kasih kepada aku. Tetapi bantulah 3 orang lain lagi. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Dari sini kita belajar bagaimana seorang anak kecil yang punya kekurangan. Dia menunjukkan rasa syukurnya dengan membantu orang. Dia tidak mengharapkan balasan yang serupa yang akan dia terima. Tetapi dia menginginkan perbuatan yang serupa akan dilakukan oleh orang yang dia bantu ini. Maka Kristus juga demikian. Kristus tidak mengharapkan ibaratnya kita berarti harus berdoa setiap saat tanpa melakukan perbuatan. Tidak demikian. Rasa syukur yang kita lakukan, kita berdoa dan perbuatan kita bagian daripada doa kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami mempermuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Benar ya Tuhan, Engkau telah menebus kami dari segala keberdosaan. Maka ajar kami Bapa untuk senantiasa bersyukur atas segala penebusan-Mu dan kebaikan-Mu. Ajar kami bersyukur dan rasa syukur kami tunjukkan dari perbuatan kami setiap saat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati.